Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah wa musholin ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk saling berdiskusi nanti tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan terkait kitab yang saya baca, yaitu tentang tahapan mendidik anak dari teladan Rasulullah SAW karangan Jamal Abdurrahman. Untuk kali ini bahasan kita yaitu bagaimana mendidik anak-anak pada usia 10-14 tahun. Usia ini adalah usia anak-anak kita yang sekarang duduk di kelas SD akhir sampai ke SMP. Harapan saya dengan saling berbagi begini, yuk kita bersama-sama bisa memperbaiki diri kita sebagai orang tua dalam ikhtiar mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Ibu Abi dan Umi yang dirahmati Allah, terkait tugas mendidik, sebenarnya sebagai orang tua kita adalah murabi yang pertama bagi anak-anak kita. Ini seperti yang Allah firmankan, yaitu pada surat At-Tahrim ayat 6, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tugas dari mendidik ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, yaitu yang artinya muliakanlah anak-anakmu dan didiklah dengan baik. Juga hadis yang lain, beliau mengatakan, tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepadanya selain pendidikan yang baik. Abi dan Umi dirahmati Allah, bekal ketiga dari tadi sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menyemangati kita bagaimana kita akan menghantarkan keluarga kita, yaitu terutama anak-anak kita nanti menjadi generasi-generasi yang benar-benar bisa meneruskan risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik Ibu sekalian, terkait anak adalah amanah dari Allah. Anak adalah keturunan kita, hasil dari buah cinta kasih kita, dan harapan kita tentunya adalah keturunan kita nanti yang bisa selalu mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Di dalam Al-Quran, kedudukan anak sudah ditulis secara jelas. Ada 4 kedudukan anak dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu sebagai zinatum atau perhiasan, di mana di sini anak-anak adalah merupakan pembawa kesenangan, kebahagiaan di keluarga. Waktu mereka lucu, kecil ya, ceria, dengan celoteh-celotehnya yang mengemaskan, kita sebagai orang tua ketika pulang kerja capek melihat kelucuan mereka, hati kita ikut bahagia. Yang kedua, anak juga sebagai qurrata a'yun atau penyejuk hati. Kita bisa melihat seorang anak bagaimana dia rajin ibadah tanpa harus disuruh, kemudian akhlaknya bagus, mempunyai tanggung jawab, dan hal baik yang lainnya. Itu sebagai qurrata a'yun untuk penyejuk hati kita. Saya yakin panjenengan dan saya juga seorang ibu yang mempunyai beberapa anak. Kalau anak-anak kita seperti itu, subhanallah, tidak bisa mengalahkan harta apapun. Kalau kita melihat anak-anak kita rajin sholat, rajin ngaji tanpa harus disuruh, kemudian akhlaknya bagus tanpa disuruh pun mereka membantu kita, kemudian bertanggung jawab yang luar biasa sebagai seorang anak.
Kemudian ada juga kedudukan anak di dalam Quran itu ditujukan sebagai fitnah atau ujian dan cobaan. Ini naudzubillahi min dzalik. Di sini biasanya anak adalah membuat kita sebagai orang tua lebih sering memalingkan dari kehidupan akhirat, karena kita disuguhkan dengan kondisi anak-anak kita yang kurang baik, seperti kena narkoba, pergaulan bebas, tawuran, penipuan, dan lain-lain. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan anak itu bisa sebagai aduun atau musuh kita. Bagaimana anak sebagai musuh kita? Yaitu misalkan suatu besar nanti mereka berebut warisan kita, mereka menuntut harta di luar kemampuan kita. Nah itu akhirnya apa? Bahkan anak bisa membunuh orang tuanya. Ini banyak kejadian di berita-berita bagaimana seorang anak tega membunuh orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Terus bagaimana dengan anak-anak kita? Tadi sebagai zinatum disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 46, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kemudian sebagai qurratan a'yun atau penyejuk hati, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya bahwa dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati atau penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa-doa yang sering kita sebutkan waktu habis sholatnya. Kemudian sebagai fitnah, ujian atau cobaan, disebutkan dalam surat Al-Taghabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Dan sebagai aduun atau musuh, seperti dalam surat At-Taghabun ayat 14, hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naudzubillah ya, Abi dan Umi, jangan sampai anak-anak kita termasuk dua golongan ini. Terus bagaimana langkah kita sebagai orang tua agar anak-anak kita bisa tidak seperti dua hal tadi, yaitu sebagai musuh kita dan sebagai ujian bagi kita. Di dalam kitab ini sebenarnya ada 4 sesi nantinya, yaitu sesi yang pertama yaitu dikupas terkait umur masih di dalam kandungan sampai umur 3 tahun. Kemudian sesi yang kedua yaitu sesi umur 4 tahun sampai 10 tahun. Kemudian sesi ketiga yang sekarang ini sesi ketiga yaitu sesi anak-anak umur 10 tahun sampai umur 14 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu anak-anak umur 14 sampai 18 tahun. Untuk sekarang kita kupas sesi yang ketiga. Abi dan Umi dirahmati Allah, untuk anak-anak yang seusia sekarang ini, kita menyadari ini adalah masa anak-anak menjelang dewasa. Ini kalau dari ilmu psikologi ini sangat didalami, karena kalau kita tidak teliti di masa-masa puber seperti ini, yang kecenderungannya anak karena sudah mengerti jati dirinya, dia sering berontak, nggak mau diatur. Kemudian yang penting lagi adalah ini usia anak-anak sudah balik biasanya. Ini di mana dia sudah bisa saling menyukai dengan lawan jenis, sehingga dia sudah harus kebebanan
syariah, hukum-hukum syar'i, juga dia harus bisa menjalankan dengan baik, utama pergaulan laki dan perempuan. Untuk anak-anak kita di Al-Ilhami, alhamdulillah banyak sekali kitab-kitab yang diajarkan kepada anak terkait pergaulan ini. Tapi kita sebagai orang tua kayaknya juga perlu menggali hal ini agar nanti dalam mendidik anak-anak kita bisa terpadu. Anak-anak sudah paham ilmunya ketika diajar di pondok, di orang tua kita sebagai orang tua juga belajar dari kitab ini. Yang pertama, untuk anak yang seumuran gini, jangan lupa menyuruh anak untuk segera tidur sudah sholat isya. Tentunya kita bertanya kenapa kita harus seperti itu. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, terkait tidur setelah sholat isya, ini penting sekali, karena pada jam malam itu kalau anak tidak segera tidur, bisa dibayangkan anak-anak kita akan terlambat bangun malam. Nah, itu sangat disayangkan karena anak-anak itu sebenarnya kalau mulai dari sekarang dibiasakan untuk bisa sholat tahajud setiap hari, itu kedepannya dia akan menjadi kebiasaan yang bagus, karena nanti ke depan dia akan mengalami berbagai masalah, dan salah satu doa-doa yang makbul yang dikabulkan Allah adalah waktunya sholat tahajud, sehingga nanti waktu dia dapat masalah, dia banyak berdoa di waktu sepertiga malamnya. Rasulullah pun di sini juga mengajari seperti itu, seperti dalam hadisnya bahwa Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Ini di hadis riwayat Bukhari. Kalau anak-anak sehabis sholat isya, kalau sekarang mungkin jam 9-an gitu ya, anak masih dibiarkan untuk tidak tidur. Lah, ini akan berdampak satu pada kesehatannya, kedua dia tidak akan bisa bangun malam. Kemudian yang kedua yaitu memisahkan anak-anak di tempat tidur masing-masing sejak usia 10 tahun. Ini penting sekali karena pada masa ini anak-anak sudah mempunyai insting, kalau dalam itu istilahnya sudah mempunyai ghorizatun naw, ya, adanya perasaan menyukai lawan jenisnya. Jadi kalau kita mempunyai anak yang hampir usianya sama, ini bisa segera dipisahkan tempat tidurnya. Bukan hanya beda lawan jenis, tapi juga yang sejenis pun sama laki-lakinya, kalau bisa tidak satu kasur. Sebagaimana kalau di pondok usadakan satu kamar, iya di pondok satu kamar, tapi kasurnya berbeda. Ini jagani anak-anak melihat aurat temannya. Dan Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan pakaian tidurnya anak-anak. Diusahakan tidur tidak pakai sarung. Kenapa? Kalau pakai sarung nanti takut auratnya terbuka dan bisa dilihat oleh saudaranya. Ini sangat fatal akibatnya kalau itu terus-menerus akan dilihat anak. Jujur banyak sekali kalau saya nggak salah penelitian ya, kenapa banyak lesbi orang-orang di Eropa, di orang Barat itu karena mereka sudah sering melihat aurat orang, sehingga namanya mata itu kayaknya sudah kebal melihat aurat, sehingga tidak ada lagi sensitivitas di sini. Nah, ini bahaya sekali. Alhamdulillah Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara menutup aurat yang baik, dengan harapan insting ini, utamanya sensitif ini sangat terjaga, sehingga nanti dia kalau tahu lawan jenisnya ketika sudah pada masanya, dia masih bisa menyukai, sudah nggak kebal lagi gitu. Ini dalam contohnya Rasulullah dalam hadisnya, perintahkanlah kepada anak kalian untuk mengerjakan sholat bila menginjak usia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya.
karena telah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya masing-masing. Nah, ini cuplikan dari hadis. Rasulullah sudah mengajari seperti itu, pasti ada hikmah di belakangnya. Kemudian yang ketiga, yaitu melarang anak tidur tertelungkup dengan tengkurap. Itu tidak boleh. Kita sering jumpai anak-anak ketika mengerjakan apapun dengan bertelungkup. Ini tolong segera diingatkan anak-anak dengan cara yang baik. Ini sesuai dengan perintah Kanjeng Nabi dalam hadisnya, ya. Ini adalah cara berbaring yang dimurkai oleh Allah. Ini Rasulullah bersabda seperti itu ketika ada salah satu sahabatnya yang bertelungkup di dalam masjid. Beliau langsung menegurnya. Subhanallah, dulu ketika pada zamannya Kanjeng Nabi, kalau ada hal yang tidak bagus atau salah, Rasul langsung menegurnya. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan, ini adalah cara berbaling ahli neraka. Nah, dari dua hadis ini kita bisa simpulkan, yuk mulai sekarang kita tidak segan-segan untuk menegur anak-anak kita kalau kita mendapati anak-anak tidur dengan bertelungkup. Kemudian Abi dan dirahmati Allah, hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu satu, membiasakan anak menundukkan pandangan dan menutup aurat. Ini Rasulullah SAW pernah juga memberikan contoh ketika dia berkuda dengan salah satu sahabatnya, di mana para sahabat ketika itu ada beberapa kuda, yang satu kudanya ada anak perempuan. Kemudian Rasulullah bersama sahabatnya itu, ketika mereka beriringan, sahabatnya sering melirik kepada anak perempuan itu, memandang sama Rasulullah, ditinggalkan kepalanya, tidak boleh. Kemudian sahabatnya lagi penasaran juga, melirik lagi sama Rasulullah, ditengokkan lagi kepalanya sampai 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa anak kita harus segera mengingatkan anak-anak kita jika anak kita bergaul dengan teman-teman, terutama lawan jenisnya, ketika berpandangan lebih dari sekejap, segera diingatkan untuk menundukkan pandangan. Dan Bapak sekalian, perlu diingat bahwa pandangan mata itu seperti panahnya iblis. Artinya kalau kita membiarkan pandangan kita terus-menerus, maka iblis akan bermain di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hadisnya, beliau bersabda, "Hai anak saudaraku, sesungguhnya hari ini adalah hari milik orang yang menundukkan pandangan matanya dan memelihara kemaluan dan lisannya, karena dia akan mendapatkan ampunan atau dari segala dosanya." Subhanallah, ya. Kemudian menutup aurat, jelas dalam Islam bahwa auratnya anak-anak kita kalau sudah balik adalah menutup semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Bismillah, yuk kita saling terus bersemangat. Ini biasanya godaannya kalau di rumah, ya. Kalau di rumah, panjenengan tolong diingat juga siapakah yang termasuk muhrim, ya, di situ. Kadang kalau hari raya berkumpul, ada sepupu, ada tetangga yang dia main, yuk kita selalu ingatkan anak-anak kita untuk tetap menutup auratnya. Kemudian tidak memukul anak-anak, ini penting sekali, kecuali kalau mereka melanggar masalah sholat. Tadi sudah disebutkan hadisnya bahwa anak-anak kalau tidak mau sholat, kita boleh mengingatkan dengan memukul, dengan syarat memukulnya itu tidak sampai membuat kesakitan atau membekas, dan pada tempat-tempat tertentu, tidak boleh di kepala, ya, ke arah vital lain membahayakan tubuh. Sebenarnya dampak memukul ini, para abidami sekalian, sangat-sangat memprihatinkan. Kadang dipukul itu tidak sakit secara fisik, tetapi hati anak kita terluka dengan sikap kita itu. Meskipun kadang memukulnya karena sayang, tetapi itu membekas dalam hati. Bismillah, kita sebagai orang tua
Saya juga mengingatkan diri saya sendiri, berusaha tetap sabar dalam membina anak-anak. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, ayo kita ngomong dulu, dibilangin dengan lisan dulu, dilus-lus sirai. Kalau tetap seperti itu dan membahayakan orang, baru kita bisa memukul, tetapi dengan syarat tadi, tidak sampai menyakiti. Kemudian selanjutnya, tidak memanjakan anak dan menuruti semua kemauannya. Nah ini, kadang orang tua namanya sayang sama anak, itu kadang nggak tego. Anak minta ini nggak dikasih, minta itu nggak dikasih. Sebenarnya hal itu kalau kita biarkan, satu, itu sangat merusak mental anak-anak. Saya pernah baca, dalam ilmu psikologi ya, bahwa kalau kita berani mengatakan tidak kepada anak, berarti itu meningkatkan mentalnya 1 derajat. Artinya kalau dia minta ini, minta itu, kadang-kadang kita mengatakan tidak boleh, ya itu sebenarnya adalah usaha kita untuk memberikan bekal kepada anak bahwa tidak semua apa yang mereka inginkan itu bisa terwujud dengan kayak bim salah bim, bukan. Tetap harus ada usaha, itu penting sekali. Jangan biarkan anak kita hidup dengan kemanjaan, karena kalau kita membiarkan itu, berarti itu bukan sayang yang sebenarnya. Ingat, anak-anak kita nanti ketika besar, ketika mereka harus mandiri, dan kita tidak ada di sampingnya, bagaimana tanggung jawab kita kepada anak-anak? Tanggung jawab kepada Allah. Bagaimana mental anak-anak kita tergantung bagaimana sekarang ini kita mengukir anak-anak kita dengan mental yang baja dan pengetahuan yang luas. Kemudian menyenguk anak yang sakit dan mendoakan kesembuhan dan mengobatinya. Ini kadang hal yang remeh Bapak Ibu sekalian, terutama bagi seorang ayah ya. Kadang anaknya sakit, yang umek itu hanya ibunya, yang ngobati, yang ngompres, yang masakin, yang nyuapin mungkin. Kadang peran ayah sangat minim. Aduh, jangan ya, jangan Abi. Tolong kalau anak-anak kita sakit, sempatkanlah datang ke kamar tidurnya, pegang dahinya, tanyakan bagaimana kondisinya. Subhanallah, untuk seorang anak itu adalah hal yang sangat bagus. Ya Allah, aku diperhatikan oleh orang tuaku. Gimana? Sudah makan? Nah, yuk segera sembuh, makan yang banyak, nanti kita bisa pergi keluar untuk jalan-jalan. Kalau begitu, dikasih motivasi agar anak-anak merasa terperhatikan. Kemudian yang berikutnya yaitu
Bapak sekalian, rumah adalah tempat kita bergaul selama 24 jam. Tentunya harapan kita, rumah kita dipenuhi setiap saat dengan penuh keberkahan dari Allah. Karena di situ kita beramal soleh dan kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, perlunya kita berikhtiar agar rumah kita menjadi berkah. Salah satu adalah ketika kita masuk rumah dengan berdoa. Sesuai dengan yang dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, dengan hatinya, "Hai anakku, jika kamu masuk ke dalam rumah keluargamu, ucapkanlah salam. Niscaya akan membawa berkah bagimu dan juga bagi keluargamu." Nah, ini ya. Kemudian juga saya pernah membaca bahwa kalau kita masuk rumah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setelah salam, insya Allah barang-barang gaib yang ikut dengan kita ketika di jalan itu tidak akan berani masuk rumah. Subhanallah ya. Dan itu perlu pembiasaan Nabi Umi, ketika kita bepergian kita ungkapkan kepada anak seperti itu. Kemudian mendorong anak mengikuti pertemuan yang menggembirakan dengan mengunjungi kerabat untuk menimba pengalaman. Ini penting sekali Abi dan Umi. Kalau kita menghadiri acara-acara dengan kerabat, dengan teman sejawat, sekali-kali anak kita ajak. Kenapa? Satu, untuk mengajari adab sopan santun. Ya, dengan adab sopan santun kita langsung praktek bagaimana kalau ketemu dengan orang yang lebih dewasa umurnya. Kemudian menggali pengalaman. Siapa tahu dengan kita mengajak bercengkerama anak kita mendengarkan pengalaman dari teman-teman kita. Dan itu ilmu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Kemudian menganjurkan anak bergaul dengan ulama dan bersikap santun kepada mereka. Subhanallah, Abi dan Umi, pondok kita itu ada 2 ulama yang luar biasa, yaitu Abi Ya'ya Ulumuddin dan Yai Mawardi. Monggo kita sering-sering bisa bersilaturahmi kepada beliau berdua dengan mengajak anak-anak kita, dengan meminta doa dari beliau berdua. Insya Allah kalau kita mengenalkan anak-anak yang soleh, kita selalu berusaha mengumpulkan anak-anak kita dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita termasuk jadi anak kita termasuk akan menjadi kumpulan atau menjadi orang yang soleh juga. Bismillah, siap dia untuk nanti kalau sudah COVID-nya berlalu ya, kita bisa mulai dengan sering bersilaturahmi kepada para guru-guru kami. Kemudian mengingatkan anak agar tidak bergaul dan berteman dengan orang jahat. Nah, ini penting ya. Kadang kita ketika hari raya kita libur panjang, anak-anak kita bergaul, kita pulang kampung, mereka beradaptasi dengan teman dari sana, atau mungkin juga bertemu dengan teman-teman kita, teman sekolah kita, ada reuni kita ajak. Di sini kita harus betul-betul memberi pengarahan kepada sebelumnya bahwa ketika mereka nanti akan bergaul dengan yang lain, harus bisa memilih mana teman yang baik dan enggak. Kalau menemui ada anak-anak yang sudah ngomongannya kurang baik, sikapnya kurang baik, lebih baik menganjurkan anak-anak kita untuk menjauhi mereka. Karena anak-anak kita jujur masih belum kuat dalam hal akidah. Nah, takutnya nanti kalau kita biarkan mereka bergaul dengan anak-anak sebaya yang kita tidak tahu akhlaknya, maka mereka akan ikut terwarnai oleh mereka. Kemudian mengajari etika berbicara dengan dan menghormati saudara yang lebih tua. Ya, ini dalam hadisnya diucapkan hormatilah yang lebih tua, hormatilah yang lebih tua. Ini 2 kali sampai mengucapkannya. Kemudian ada lagi hadisnya, bukanlah termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Nah, ini bisa diawali dengan anak-anak selalu menghormati lingkungan keluarga dulu. Bagaimana etika berbicara dengan orang tua, etika berbicara dengan guru, dengan neneknya, berbicara dengan kakaknya, harus kita mengajari. Penting. Kadang kalau tidak,
itu akhirnya antara kakak dan adik sudah nggak ada sopan santunnya. Anak dengan orang tua berani membantah, naudzubillahi min dzalik. Insya Allah anak-anak kita yang di pondok selalu diajari akhlak seperti itu. Dan semoga tetap bisa istiqomah anak-anak kita menjalankan adab-adab yang telah kita berikan. Kemudian mengajari anak etika meminta izin, itu penting sekali. Anak-anak ketika mereka bergaul dengan orang luar, kalau kita mereka mau meninggalkan forum harus minta izin. Utamanya anak-anak izin ketika mau masuk kamar kita. Nah, utamanya di di malam hari dan pagi hari. Ini tolong betul-betul sangat ditekankan. Bagaimanapun kita sebagai orang tua kadang mempunyai acara sendiri. Kalau anak-anak kita masuk tanpa izin, tanpa mengetuk pintu, kemudian langsung membuka pintu, nah ini bahaya sekali kalau mereka melihat apa yang kita lakukan. Dampaknya sangat luar biasa. Jangankan untuk hal yang vulgar langsung dilihat dengan mata, mereka melihat video porno aja itu bisa merusak otak seperti gegar otak. Apalagi kalau ketika anak kita masuk, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya belum boleh dilihat, itu akan menimbulkan trauma yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba untuk itu sangat berhati-hati dan selalu mengingatkan. Kemudian mengajari anak untuk tidak menjengkelkan sesamanya, khususnya yang bertetanggaan. Nah ini Abi dan Umi Allah, seperti hadis Nabi bahwa orang dikatakan beriman jika dia berbuat baik dengan tetangganya. Ini juga demikian. Berarti anak-anak kita harus kita ajari bagaimana tepo seliro dengan tetangganya. Jangan bermain musik yang berlebihan sehingga mengganggu tetangga kita, atau dia membuang sampah sembarangan, atau kita punya tetangga di depan rumah yang kadang mungkin kotoran sampah itu ada di depan rumah kita. Jangan sampai kita tidak pernah membantu menyapu sehingga membuat jengkel tetangga kita. Juga mungkin kita harus sering mengajari anak-anak kalau kita berpergian atau kemana, kita bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada tetangga kita, oleh-oleh, atau mungkin hanya sebuah sapaan pada Bu, maaf, saya tinggal dulu ya, titip rumahnya. Itu sapaan-sapaan yang indah untuk tetangga kita. Ya, kita ajarkan anak-anak seperti itu. Kemudian mengingatkan anak agar tidak saling mengancam dengan senjata meski bergurau. Ini juga penting. Jangan sampai kita memberikan anak kita bergurau dengan sesuatu yang membahayakan, kayak membawa pisau, pura-pura mau ditusuk, itu nggak boleh ya. Itu tidak boleh. Ini seperti juga Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mengajukan busi kepada saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat melaknatinya sampai dia meninggalkan perbuatannya, meskipun yang diajunginya itu adalah saudara kandungnya. Ini hanya mengacungi saja, itu malaikat melaknatinya. Dan yang membahayakan ya, kayaknya takutnya ketika seperti itu ada yang mendorong sehingga bisa kena beneran. Naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya Habib dan Umi, yaitu memberi keringanan kepada anak. Nah ini artinya kalau kita melihat anak kita mendapatkan kesusahan dalam mengerjakan sesuatu, ayo kita bantu. Itu juga sebagai teladan. Oh kalau ternyata kalau ada yang kesulitan, saya dibantu orang tuaku, berarti kalau nanti adikku, anakku kesulitan, saya juga akan membantunya. Ini ada teladan ya, utamanya pada masa pandemi ini ya, bagaimana anak-anak mendapatkan tugas yang kita inginkan bisa kerjakan secara kerjasama, ini bisa saling membantu. Kemudian melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan dan sebaliknya. Ini sangat mohon perhatiannya, jangan sampai anak-anak kita
bersikap apa istilahnya ya, endel, pura-pura kemayu gitu ya. Jangan segera dikat. Kemudian mereka memakai anting-anting ya, kemudian memakai bando ya, suka ada bando, laki-laki di bando itu ngeri sekali ya. Ayo kita segera mengingatkan anak-anak tentang terkait jati dirinya. Jadi seorang laki-laki ya harus tegas, kuat, tanggung jawab, wibawa, bajunya pun ala laki-laki. Yang perempuan yuk baju yang islami, menutup aurat, kemudian bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang, pengertian ya, tidak pencilaan istilahnya gitu ya. Itu harus kita ingatkan kepada anak-anak kita. Kemudian membiasakan anak berpenampilan sederhana dan melatih ketahanan diri. Nah ini saya yakin panjenengan semua mampu membelikan apapun yang dibutuhkan anak. Mau beli baju 10 pun mampu ya. Membeli HP yang mereknya yang paling mahal, perhiasan, ini mampu. Tetapi sebenarnya untuk pendidikan anak yang baik tidak boleh seperti itu, nggih. Sebenarnya ajarkan anak-anak berpenampilan yang sangat sederhana, karena satu bisa menghindari dengan penampilan sederhana, menghindari cemburu sosial terhadap teman-temannya. Tapi yang mondok ya, mondok itu sudah kita di sini mengajar anak qanaah. Saya harapkan panjenengan juga memberikan penampilan anak yang qanaah juga. Nggak usah terlalu banyak bawa baju-baju yang mewah-mewah, perhiasan nggak ada gunanya. Ya, mulai dengan bersikap sederhana ini, insya Allah anak-anak akan terbiasa bersikap qanaah. Karena kita juga tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Kita selalu berharap mereka berkecukupan, tetapi kita tidak tahu takdir mereka. Jadi dengan membekali anak-anak bersikap qanaah ini berarti membentengi dia untuk tidak mudah stres dengan melihat keadaan mereka ke depan. Kedua, melatih ketahanan diri. Nah ini, jangan biarkan anak-anak kita sangat rentan dengan sakit karena kurang berolahraga, atau anak yang suka bermalas-malasan karena jarang sekali diajak kerja keras, atau kita melihat anak-anak kita selalu mengeluh karena tidak pernah kita ajari anak kita ada anak yang rajin dan tertib. Ya. Bismillah, insya Allah saya yakin kita bisa melakukan itu, melihat betapa pentingnya ini untuk masa depan anak-anak kita. Kemudian memperlakukan anak perempuan dengan baik dan menjelaskan kedudukan mereka dalam Islam. Nah ini, ya ibu sekalian, karena nanti adalah perempuan adalah mempunyai nilai strategis di dalam sebuah masyarakat. Ya, sudah banyak yang kita tahu bahwa sebuah bangsa kalau rusak perempuannya, maka rusak pula negara itu. Makanya kita yang punya anak perempuan, tekankan bagaimana pentingnya perempuan nanti menentukan masa depan sebuah bangsa. Dengan apa? Dengan kita bekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu yang bisa mendidik anak-anak. Jadi seorang perempuan jangan hanya pasrah, terus aku tak jadi ibu rumah tangga. Boleh ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang bagaimana? Yaitu ibu rumah tangga yang bisa mengajari anak semuanya ilmu, segala ilmu, baik keterampilan, pengetahuan, sikap, ilmu organisasi, itu penting sekali untuk anak-anak kita. Jadi bukan berarti anak perempuan hanya memasak, kemudian macak, kemudian melahirkan, jangan iman. Karena ke depan anak-anak kita saya yakin tantangannya luar biasa. Makanya perlu sekarang adalah sosok ibu, sosok perempuan yang bisa mendidik anak-anak itu. Dan itu dengan kita tekankan kepada anak kita. Ya, utamanya terampil. Anak perempuan harus terampil. Tak-tak. Kalau pakai tak-tak nggak boleh kelemar-kelemar lah itu. Itu penting karena dia dilihat oleh anak-anaknya.
Nggak bisa kita bayangkan kalau seorang ibu yang dia tidak tidak terampil, dia harus melahirkan anak, merawat anak, memasak, membersihkan, dan dia harus menjaga kondisi anak itu senantiasa sehat. Nah, kita bayangkan kalau kita tidak memberi anak kita seperti itu, Masya Allah ya, nanti menjadi bagaimana masa depan agama kita nanti. Kemudian adanya ancaman menelantarkan nafkah dan pendidikan anak. Ya, ini penting sekali. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kita. Bismillah, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah, semoga senantiasa diberi oleh Allah rezeki yang berkah, ya, yang berkah barokah, untuk bisa mengantarkan anak-anak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Utamanya kita, saya sebagai ibu yang nggak bisa membekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu kitab, ilmu Quran dan sebagainya, akhirnya saya harus merelakan pendidikan itu di sebuah pondok yang tentu kosnya lebih besar. Ya, hanya berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan rezeki, sehingga tetap bisa mengantarkan anak-anak untuk bisa mengenyam pendidikan di tempat yang baik, bukan hanya dari segi akademik, tapi yang lebih penting dari segi agamanya dan Al-Qur'annya. Kemudian mengingatkan anak agar tidak menghina dan merendahkan orang lain. Nah, ini akhlak yang baik. Semoga kita bisa menjaga anak-anak kita untuk tidak menjalani ini. Ini Rasulullah SAW juga memberikan contoh dalam hadisnya. Sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat itu dicampurkan dengan air laut, misalnya akan mencemarinya. Ini Rasul mengatakan seperti itu ketika Aisyah radhiyallahu anha memberi mengolok Safiyah. Safiyah tuh begini-begini dengan ungkapan yang jelek. Rasulullah langsung menegur, tidak boleh mengucapkan itu dengan mengucapkan hadis yang tadi. Ya. Jika ini pesan Rasulullah, janganlah engkau perlihatkan kegembiraanmu kepada saudaramu karena musibah yang menimpa dirinya, karena bisa jadi Allah akan membalik merahmatinya dan menitipkan ujiannya kepadamu. Nah, ini kadang kita lupa. Kita mendapatkan kenikmatan, kemudian kita ngomong kenikmatan itu kepada saudara kita, dan kita tahu saudara kita waktu itu kena musibah. Nah, ini tentunya ada sikap yang tidak bijaksana. Ini monggo anak-anak kita selalu diingatkan untuk seperti itu, dan tentunya pada masa pandemi ini peran panjenengan semua sangat luar biasa untuk bisa mengarahkan anak-anak seperti ini. Monggo kita bisa saling berbagi ilmu-ilmu terkait pendidikan anak. Nanti kalau ada yang ditanyakan, monggo boleh japri ke saya. Nanti kita diskusi bersama. Abi Umi dan dirahmati Allah, saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik ucapan atau apapun. Itu semata-mata karena kelemahan saya sebagai manusia. Dan kalaupun ada kebaikan yang saya berikan, itu semata-mata dari Allah SWT.